Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, sosok guru merupakan posisi yang sangat penting dan strategis. Di samping dia mengemban misi keilmuan agar peserta didik menguasai ilmu, guru juga mengemban tugas suci misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, relasi guru murid atau dosen mahasiswa dalam Islam tidak hanya sebatas saling kenal, berinteraksi seperlunya, atau berteman gitu-gitu aja. Akan tetapi di sana ada hubungan batin yang sangat kuat, yang begitu mendalam antara guru dan murid. Sangat mengesankan apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu tidak lain adalah Rabi bin Sulaiman, murid yang slow learner. Berkali-kali sang guru Imam Syafi'i menerangkan, tapi Rabi tidak juga paham. Setelah menerangkan pelajaran tertentu seperti biasanya, Imam Syafi'i bertanya, "Rabi, sudahkah kamu paham dengan apa yang saya jelaskan?" Selalu saja Rabi menjawab, "Belum ya Syekh, saya belum bisa memahaminya." Dengan kesabarannya yang sangat luar biasa, sang guru mengulang lagi pelajarannya, lalu ditanya kembali, "Sudah paham belum?" "Belum." Sampai berulang puluhan kali Imam Syafi'i menjelaskan, tapi Rabi tidak juga paham. Mungkin kalau kita akan sudah gerundel, ini yang tidak beres gurunya ataukah muridnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, merasa mengecewakan gurunya dan juga malu dengan murid-murid yang lain, Rabi beringsut pelan keluar dari majelis ilmu. Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya. Maka begitu selesai memberikan pengajaran, Imam Syafi'i mencari Rabi dan meminta muridnya itu untuk datang ke rumahnya untuk diberi privat secara khusus. Setelah memberikan pengajaran secara khusus, sang imam kembali bertanya, "Bagaimana Rabi? Sudah bisa dipahami apa yang saya jelaskan?" Hasilnya ternyata di luar ekspektasi sang imam. Rabi bin Sulaiman dengan tersipu-sipu menjawab, "Maafkan saya guru, saya belum paham juga." Lalu apakah kemudian Imam Syafi'i putus asa dan menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid yang bodoh dan bebal? Sama sekali tidak. Beliau justru berkata, "Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kamu masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Andai saja ilmu itu aku ajarkan berupa sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu."
Mengikuti nasihat gurunya, Rabi' bin Sulaiman rajin sekali bermunajat dan berdoa kepada Allah dengan segala kekhusyuannya. Ia juga membarengi doa-doanya itu dengan kesungguhan di dalam belajar. Imam Syafi'i pun tidak pernah berhenti berdoa untuk Rabi' bin Sulaiman, muridnya tersebut. Apa yang terjadi dengan Rabi' bin Sulaiman selanjutnya? Kita ketahui bersama, Rabi' bin Sulaiman kemudian bermetamorfosis, berubah dan menjelma menjadi seorang ulama besar madhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, keberadaan guru dalam dunia pendidikan sungguh sangat krusial, sebab tugasnya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga dituntut untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau value pada peserta didik. Guru atau pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi yang ada padanya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tak terbayangkan dalam benak kita bisa terjadi perkembangan pengetahuan tanpa adanya orang yang belajar dan mengajar. Tidak terbayangkan adanya proses belajar dan mengajar tanpa adanya guru. Maka bersyukurlah kita para dosen dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang guru, karena guru adalah merupakan profesi yang sangat mulia. Guru dalam hubungannya dengan murid dianggap sebagai orang tua, karena guru harus membina, membimbing, mengayomi dan mengevaluasi kemampuan setiap muridnya. Selain itu, guru juga memiliki peran yang sangat serius dalam membantu siswa untuk mencapai cita-cita mereka. Relasi guru dan murid laksana hubungan orang tua dengan anak. Oleh karena itu, ada beberapa sifat penting yang harus melekat secara timbal balik antara guru dan murid. Di antaranya yang terpenting adalah cinta. Mengajar dengan cinta, belajar juga dengan cinta. Dari cinta akan muncul sikap sabar. Guru atau dosen harus sabar di dalam menghadapi perilaku murid dan mahasiswanya yang bermacam-macam karakternya. Ada yang penurut, mungkin ada juga yang suka ngeyel, bahkan nakal. Sebaliknya, guru sebagai manusia biasa juga harus dipahami oleh muridnya atau mahasiswanya. Mungkin ada yang bersifat kaku atau bahkan killer dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari cinta ini kemudian lahir sifat care, sifat perhatian antara guru dan murid. Keduanya akan saling membantu kesulitan masing-masing, saling memahami kondisi, dan saling mendoakan untuk kebaikan masing-masing. Pendidikan ternyata adalah sebuah rasa cinta yang terimplementasi dalam bentuk doa. Sebab manusia hanya bisa berusaha, namun hasilnya tetap dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan guru menjadi salah satu adab murid yang mulia. Guru ibarat lentera ilmu, berkat jasa mereka manusia bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Para ulama salaf selalu saling mendoakan. Guru berdoa untuk muridnya dan sebaliknya murid juga berdoa untuk gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Sungguh aku berdoa kepada Allah untuk kebaikan guru saya Imam Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun." Disebutkan juga oleh Al-Qadhi Iyad, beliau pernah berkata, ada seorang guru yang begitu mulia, di mana dia pernah terlihat sedang bermunajat di sekitar Ka'bah dengan mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah setiap anak yang pernah aku ajari sebagai hamba-Mu yang soleh." Maka kemudian lahirlah dari didikannya sekitar 90 ulama dan orang-orang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita para dosen dan mahasiswa saling mendoakan? Dosen mendoakan para mahasiswanya yang pintar maupun yang nakal, agar selalu diberi hidayah oleh Allah, dimudahkan dalam memahami perkuliahan, dan kelak menjadi orang yang soleh, yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Sementara para mahasiswa membawa nama dosennya dalam setiap doanya, agar diberi keberkahan rizki, kesehatan, panjang umur dan bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hubungan batin antara dosen dan mahasiswa Unisula selalu terjaga dengan baik, sehingga cita-cita kita bismillah membangun generasi khairah ummah bisa tercapai atas berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.